Coba bayangin, kalian lagi nugas, buka banyak tab di Chrome, ngetik di Word, dengerin lagu Spotify, bahkan Discord. Kelihatannya santai, tapi sebenarnya Windows lagi kerja keras banget ngatur semuanya biar gak tabrakan. Nah, di video ini kita bakal bahas gimana sih manajemen proses di Windows itu bekerja, dari dasar sampai yang agak kompleks, tapi tetap santai dan gampang dipahami. Jadi, sistem operasi yang kita akan membahas ini adalah sistem operasi Microsoft Windows. Seperti keluarganya yaitu Windows NT, seperti contohnya Windows 10 dan Windows 11. Nah, sistem operasi ini menggunakan sistem operasi proprietary dan menggunakan arsitektur hybrid kernel. Nah, secara singkat, Windows telah berkembang dari Windows NT di tahun 1990-an hingga sekarang dan menjadi salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, karakteristik utamanya yaitu adalah mendukung multitasking, dia juga menggunakan sistem prioritas dan juga punya antarmuka yang sangat user friendly dan juga mampu menjalankan banyak proses sekaligus. Dan juga target penggunanya adalah sebagai kami mahasiswa dan juga ada user, kemudian ada perusahaan dan juga server. Jadi sistem berjalan lancar itu digunakan dikarenakan adanya manajemen proses. Secara konsep, proses adalah wadah yang memuat ruang alamat memori, handle resource, dan juga sistem keamanan. Nah, sedangkan thread adalah unit eksekusi yang benar-benar dijadwalkan ke CPU di dalam proses tersebut. Siklus hidup thread melewati 5 state utama. Yang pertama adalah new atau created, sistem baru yang membuat struktur proses dan thread tapi belum dijalankan. Dan yang kedua adalah ready. Nah, thread sudah siap, berada di antrian ready untuk menunggu giliran CPU. Dan masuk ke state ketiga yaitu state running. Scheduler memilih thread ini dan instruksinya dieksekusi di CPU. Dan dia akan masuk ke state keempat yaitu adalah waiting atau block. Thread ini berhenti sementara karena dia akan menunggu IO, event atau lock. Nah, selama ini dia tidak bersaing untuk CPU. Nah, pada saat yang ke state kelima, itu akan mengeksekusi atau disebut sebagai terminate. Eksekusi selesai dan semua proses resource dipakai proses atau thread dikembalikan ke sistem operasi. Contoh ini seperti membuka Chrome. Windows membuka proses Chrome atau new, menaruh thread awal ke antrian ready, mengeksekusinya sebagai running, dan mengirimnya ke waiting saat menunggu I/O. Dan akhirnya mengakhiri thread tersebut ke state terminated. Dan kemudian state Chrome itu akan ditutup. Oke, berdasarkan 5 thread yang sudah saya jelaskan tadi, dan sini kita bisa melihat bahwa thread itu akan terus berpindah-pindah sesuai kondisi di dalam sistem. Supaya semua thread bisa jalan dengan teratur, Windows menggunakan penjadwalan yang disebut sebagai multi-level feedback queue. Nah, artinya proses dibagi ke dalam beberapa antrian, berdasarkan prioritas dan karakteristiknya. Nah, setiap antrian punya aturan sendiri. Misalnya, ada yang pakai round robin, ada juga yang pakai first come first serve. Menariknya, proses bisa berpindah dari satu antrian ke antrian yang lain tergantung perilakunya. Kalau sering aktif, berarti dia bisa menaik menjadi prioritas. Tapi kalau dia jarang dipakai, dia akan turun ke bawah. Tujuan sistem ini adalah supaya semua proses dapat mendapatkan pelayanan yang adil dan tetap responsif. Selain itu, Windows juga melakukan context switching, yaitu CPU berpindah dari satu thread ke thread yang lain dengan sangat cepat, sehingga kita merasa semua aplikasi berjalan secara bersamaan. Nah, dalam beberapa kondisi, thread juga perlu saling komunikasi, yaitu disebut IPC, bisa lewat kirim, data, atau berbagi memori. Tapi kalau tidak diatur, bisa terjadi crash condition, yaitu data menjadi kacau karena diakses bersamaan. Makanya digunakan sinkronisasi seperti mutex, supaya akses data tetap aman. Ada juga kondisi yang namanya deadlock, yaitu suatu data proses saling menunggu dan akhirnya tidak bisa lanjut. Nah, maka dari itu, manajemen proses di Windows bukan cuma menjalankan program, tapi juga mengatur semuanya supaya tetap berjalan secara adil dan juga dengan stabil. Contoh nyata penerapan manajemen proses bisa kita lihat langsung lewat Task Manager. Nah, di mana di sana kita bisa melihat daftar proses yang sedang berjalan, penggunaan CPU, dan juga memori dan aktivitas sistem lainnya. Misalnya saat kita membuka banyak tab di Chrome, sebenarnya Windows menjalankan banyak proses sekaligus, tapi berkat manajemen proses, tab yang sedang aktif tetap terasa lancar, sementara proses lain tetap diatur supaya tidak mengganggu performa utamanya. Pertama, Windows cukup responsif, terutama untuk aplikasi yang sedang digunakan langsung oleh pengguna. Yang kedua, Windows mampu menjalankan multitasking dengan stabil sehingga banyak aplikasi bisa berjalan bersamaan tanpa gangguan. Ketiga, sistem prioritasnya fleksibel dan adaptif sehingga penggunaan CPU bisa lebih efisien. Namun, ada juga beberapa keterbatasan dan tantangan dalam manajemen proses di Windows. Karena sistemnya cukup kompleks, pengelolaan proses bisa menjadi lebih berat jika terlalu banyak aplikasi yang aktif secara bersamaan. Selain itu, masih ada kondisi seperti rest condition, yaitu kondisi ketika beberapa proses mengakses data yang sama secara bersamaan sehingga dapat menyebabkan hasil yang tidak sesuai.
Ada juga deadlock, yaitu kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu resource satu sama lain sehingga tidak ada proses yang bisa melanjutkan eksekusi. Adapun temuan menarik dari hasil penelusuran kami adalah bahwa konsep-konsep yang dipelajari dalam teori sistem operasi seperti penjadwalan, sinkronisasi, dan deadlock ternyata benar-benar diterapkan langsung dalam sistem operasi Windows, bukan hanya sekadar teori. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen proses merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem operasi. Dengan adanya manajemen proses yang baik, sistem operasi dapat mengatur jalannya berbagai aplikasi secara efisien, stabil, dan tetap responsif. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen proses menjadi kunci utama bagi Windows untuk menjalankan multitasking dalam kehidupan sehari-hari. Lain kali saat kalian membuka banyak aplikasi sekaligus, ingatlah bahwa Windows sedang bekerja di balik layar dengan keras agar menjaga semuanya berjalan dengan lancar.